Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam perjalanan saya lagi silaturahim pada seorang mentor saya ini, pengusaha yang sudah sukses. Kan betul Pak ya, punya beberapa perusahaan, usaha, punya beberapa tempat. Nah, seperti apa cerita suksesnya? Nah, kita akan tanya-tanya. Beliau adalah Bapak Haji ya, sudah Haji. Insya Allah. Insya Allah ya, jadi sudah siap-siap. Jadi Bapak Barjana, orang-orang manggilnya Pak John Halilintar. Nah, ini Pak Barjana ini aslinya adalah orang Sleman Pak ya. Ya. Seperti apa Pak Barjana bisnisnya, nanti kita akan tanya-tanya. Baik, apa kabar Pak Barjana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik Pak. Iya. Saifuddin Haji Saifuddin Latif. Allah Akbar. Allah Akbar. Jadi Pak Barjana ini kondangnya adalah Pak John Halilintar. Suaranya menggelegar, sambarannya menyambar-nyambar gitu mungkin. Baik Pak Barjana, kita ngomong dalam konteks bisnis HN ini Pak ya. Oke, siap. HN itu adalah sebuah perusahaan yang memproduksi produk-produk asli Indonesia, dari Indonesia untuk internasional, kan begitu kan? Didirikan tahun 2012, berarti Pak Barjana sudah 8 tahun gitu kan. Dan Pak Barjana ini saya dengar-dengar punya cerita yang apa ya, yang menarik gitu kan untuk diulas. Bagaimana Pak ceritanya Pak Barjana ini memulai bisnis dia ini, yang katanya dulu mau jadi PNS lah, mau ini itu, coba jenengan ceritakan Pak. Ya baik Pak Haji Saifuddin Latif yang luar biasa. Mas Assalamualaikum. Saifuddin gitu aja. Oh iya Mas. Oh. Dia mau berdua, mau Biar, tiga nah, mungkin ya. Jadi maksudnya biar ini, kelihatan biar muda. Iya, iya. Biar kelihatan muda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah, hari ini saya dipertemukan oleh mitra kami yang luar biasa, Pak Saifuddin Latif, pengusaha yang punya perusahaan dan berbagai unit usaha. HN mungkin hanya salah satunya saja. Kalau saya ya ada beberapa, tapi masih inline semua di HN. HN kan tahun 2012 ya Pak Bud ya. Ya. Sebetulnya ini sudah tinggal meneruskan dari langkah-langkah awal dulu tahun Ya. 2002, ketika waktu itu saya 2002 akhir lah. Ya. Ketika waktu itu ya impian saya belum menjadi pengusaha, jadi mengenal bisnis itu hanya sebagai iseng, sebagai tambahan atau mungkin sampingan begitu. Sampingan. Awalnya sampingan karena waktu itu mindset saya masih kepengen jadi ASN begitu. Ya, ya. Baik, ceritanya seperti apa Pak? Ketika ada pilihan, saya dengar-dengar ketika ada pilihan memulai bisnis dia ini dengan pilihan jadi ASN atau pegawai itu. Karena ASN itu saya sudah memulai berawal dari 4 tahun sebelumnya. Jadi saya menjadi pegawai honorer begitu di Departemen Agama Kabupaten Sleman, dan kebetulan kami menjadi seorang penyuluh agama tingkat madya dan tugas di rumah sakit gitu ya. Nah, singkat cerita sampai tahun keempat kan saya belum diangkat gitu, belum diangkat. Artinya nunggu giliran kapan pengangkatan ya. Nah, di saat itu kan perlu untuk istilahnya mengamankan dapur begitu ya, karena waktu sudah menikah, sudah punya anak, cuman jangankan punya rumah, ngontrak rumah aja mungkin nggak kuat gitu waktu itu. Jadi masih mengawali di pondok mertua indah saya gitu ya. Nah, saya mencoba dikenalkan sebuah perusahaan yang berbasis network yang sebetulnya ini asal muasal HN hadir begitu ya. Iya. Singkat cerita gabung dengan asumsi ya tadi itu nggak memikir jadi seperti hari ini, jadi pengusaha begitu kan. Hanya sekedar latihan dagang, harapannya bisa tambah-tambah 500.000 lah. Iya. Jadi harapannya kecil, hanya 500. Kecil waktu itu, hanya berpikir bagaimana ada tambahan. Gajinya berapa waktu itu? Waktu itu tahun 2002. Gajinya apa tadi? Pegawainya ya kan, penyuluh honorer. Ke rumah sakit gajinya berapa? Bukan ke rumah sakit, di rumah sakit. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Satu rumah sakit kan tidak pindah-pindah. Itu penyuluh apa sih? Spiritualnya gitu. Ya, nasihati. Betul. Sakit itu begitu-begitu ya. Iya, bahasanya itu rohani. gajinya, rohani. Itu gajinya berapa? Kalau ngomong gaji nggak enak lah. Oh iya. Cuman paling nggak ya, angka kecil sekali lah. Jadi gitu. 500 itu sebenarnya menurut Pak Barjana dianggap besar. Wah, sebagai tambahan besar karena waktu honor saya nggak ada di situ, ada segitu. Seperempatnya aja. Oh, jadi impiannya 500 ya. Ya. Baik. Bermula dari situ, terus saya dengar-dengar ketika sudah mulai eksis dia ini, terus ada pengangkatan ASN gitu ya. Waktu itu belum HNI ya, jadi di sebuah perusahaan yang belum saya ikuti. Maksudnya ini maksudnya di bisnis ini gitu kan. Iya. Itu ada
ada diangkat gitu ya. Betul, 1 tahun saya belajar di bisnis konsep network HPA lah bahasanya Ya. waktu itu, HPAI waktu itu sebelum berubah jadi HNI. Nah, saya sudah dapatkan sebuah lompatan besar waktu itu. Di luar dugaan saya yang intinya cuma 500, sudah di bulan ketiga saya sudah mengenal angka jutaan gitu ya. Dan itu sangat spektakuler buat saya, sehingga 1 tahun bersama bisnis HPA waktu itu merubah mindset saya. Ternyata kalau mau cari duit banyak ya bukan di dalam tapi harus di luar gitu kan. Maksudnya bukan di, maaf ya, bukan di itu, tapi harus berani menerobos bahwa dunia bisnis itu yang sangat punya potensi yang berlipat-lipat, bahkan minimal 9 kali lipat bahasanya gitu. Dan akhirnya saya memutuskan tahun 2004 ketika saya mau diangkat, masuk 8 orang yang kandidat PNS-nya, begitu saya tinggalkan untuk memilih bisnis networking. Sampai akhirnya memuncak karir saya. Hanya betul-betul jadi pemain, bukan sekedar pengedar, bukan sekedar pemakai gitu kan, bukan pemakai pengedar tapi juga terlibat betul bangun sistem sampai besar, sampai menasional, sampai akhirnya saya juga terlibat di tim pengawas nasional perusahaan HPA waktu itu, sampai ketika terjadi kondisi tertentu akhirnya saya tahun 2012 terpilih juga ikut membidangi hadirnya HPI HNI. Jadi ikut jadi bidannya. Nah, ikut membidangi, terlibat mendirikan perusahaan itu. Bidan kan melahirkan, membantu kelahiran. Betul. Baik. Jadi ceritanya sebenarnya panjang, kalau diceritakan mungkin berhari-hari ini singkatnya tadi kayaknya ya. Baik Pak, saya sekarang mau tanya. HNI hadir 2012, sekarang 2020 berarti 8 tahun. Ya. Saya dengar-dengar Pak Barjana omsetnya kan sudah miliaran gitu kan ya. Miliaran, betul ya, miliarannya. Ya, omset, ya, bukan penghasilannya, ya, omsetnya miliaran. Ya. Itu ngomong-ngomong ada berapa puluh miliar Pak? Sekarang ya kasar aja. Nggak usah buka laptop. Ya, 6 miliar lah, lebih dikit lah. 6 miliar, mantap. 6 miliar itu bonusnya besar loh. Ya, itu kan milik setiap banyak orang, sayang ribuan orang. Ya ada, kan bersyukur pada Allah ada lah gitu kan. Karena ini produknya ada di sini semua ya Kak. Ini kelihatan ujung-ujungnya di sana. Ya. Baik, sekarang saya mau tanya Pak, tips dan trik untuk sukses. Jadi bisnis itu kan butuh ketahanan, persisten, konsisten, istiqomah begitu kan. Bagaimana tips untuk agar tetap istiqomah Pak? Itu yang menarik ya, karena banyak orang itu kadang emosional ketika tahu sesuatu yang baru. Banyak orang itu kalau saya yang sedangkan pertama ya hanya al-fahmu, kepahaman. Mau menjalankan apa itu dipikir dulu, dipahami dulu ya. Karena kalau udah paham itu dia capek jadi nggak capek, jauh nggak jauh, kan tidak paham yang itu apa konsep network itu kayak apa, asal ikut-ikutan, endingnya kayak apa. Begitu juga kita harus paham juga perusahaannya kayak apa gitu. Setelah paham konsep network dahsyat, terus kita milih sebuah perusahaan, karena perusahaan networking itu perusahaan yang betul-betul kita akan all out mengiklankan produk yang ada di perusahaan itu. Nah, mungkin itu networking itu bukan peluang semua besar, cuman kita akan membesarkan miliknya siapa kan. Baik, harus dipahami dulu, atau istilahnya ilmu itu sebelum amal. Alhamdulillah. Nah, jadi pelajari dulu. Belajarnya kemana? Banyak mentor ke Pak Barjana bisa nanti belajarnya. Kalau Anda pengen sukses ya sebagai Pak Barjana, pahami dulu sukses plan-nya, konsepnya, setelah itu baru praktek gitu ya. Konsep bisnisnya, sukses plan-nya. Baik, dipahami dulu, dipelajari dulu, terus agar tahan banting Pak. Kan banyak sih ujian ya, ditolak bagaimana, begitu itu banyaklah ini itu ya. Bagaimana agar tetap istiqomah gitu. Tadi ya paham ya? Paham ya. Jadi al-fahmu. Pertama kepahaman tentang sebuah konsep. Orang akan istiqomah itu kalau tahu dampaknya kayak apa, janjinya kayak apa. Sebagaimana Allah firmankan pada kita, kenapa sih hari ini Allah firman ya ayyuhalladzina amanu maaf ya, ketika kita istiqomah mengatakan qaulu rabbunallah itu kan, ada semastaqim maka ini akan ada di surga itu kan. Apa itu? Ketika kita istiqomah mengatakan Rabbunallah, kalau Rabbunallah semastaqut atanazza alaihim wa ala tahwa ala tahzan wa absyiru bil jannah. Nah, jadi surga itu diberikan ketika istiqomah gitu kan. Nah, ketika kita istiqomah itu ketika paham. Nah, termasuk bisnis ini, kita paham bisnis ini. Bisnis ini konsepnya apa? Saya pikir ini penting ya. Pahami dulu. Nah, jadi ini kami mengatakan ini bisnis ini bukan sekedar dagang. Nah, ini bukan sekedar ngajak pada sebuah konsep sekedar dagang, tapi pedagang besar menjadi pengusaha. Maka orientasinya itu bukan sekedar pedagang tapi bisnis menjadi pengusaha. Pengusaha itu punya sistem
Dia melibatkan banyak orang. Jadi kalau hari ini kita kepingin besar, ya kita jangan sendiri, kita melibatkan banyak orang. Dan networking itu salah satu cara orang yang biasa, orang yang tidak bisa, orang yang tidak punya modal pun dia bisa menjadi pengusaha besar dengan konsep ini. Karena yang dipikir hanya omset besar itu bagaimana caranya. Omset besar dengan cara melibatkan banyak orang, dengan banyak orang itu nanti omset akan banyak gitu. Nah, sebenarnya salah satu cara yang canggih luar biasa. Bangun sistem juga bangun tim gitu ya. Ya, sehingga sering saya katakan konsepnya itu bukan cicak. Kalau kita belajar ayat Allah dalam yang berupa hewan ada cicak, ada laba-laba. Bisnis kami bukan bisnis konsep cicak. Kalau cicak itu bahasa orang Jawa, orang obah, orang mamah gitu kan. Dia nggak kerja nggak dapat. Gitu, Nukul satu-satu begitu ya. Tapi hari ini HN mengajarkan kita bukan seperti cicak, tapi seperti laba-laba. Dia bangun jari-jari gitu kan. Sehingga suatu saat nanti kalau jaringnya terbentuk itu laba-laba kan tinggal tidur aja, makanan datang gitu lah semacam itu. Sehingga orang ubah orang mama. Ya, jaringnya itu sistemnya ya. Kalau cicak orang ubah orang mama, tapi kalau kita masuk ke wilayahnya laba-laba, orang umah tetap mama, orang ubah tetap mama gitu lah. Iya. Tadi orang ubah orang mama, naik laba-laba orang ubah tetap mama. Kita tinggal pilih model cicak atau laba-laba, orang ubah orang mama atau orang ubah tetap mama. Nek kepengen, kalau kita kepengen orang ubah tetap mama, nggak bisa tetap ya bangun bisnis secara besar. Ada waktunya nanti Anda kerjanya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Itulah pengusaha gitu loh. Bangun sistem. Baik, selanjutnya Pak. Pak Barjana ini kan di tempat saya ini kondang Pak. Oh, kondang. Kondangnya itu pencetus sistem ini, istilah tuyul Pak. Ya. Tuyul itu kepanjangannya apa? Coba jelaskan tentang tuyul itu. Bagaimana kaya dengan konsep tuyul? Kita kan kebetulan kan kami orang Jawa dan kadang-kadang training kami kan wilayah Jawa kan lebih intens sehingga kami menggunakan bahasa kaumnya gitu kan. Iya, bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat sehingga dengan istilah-istilah yang mudah dipahami gitu ya. Sehingga kami sering menggunakan sukses dengan modal tuyul. Tuyul bukan berarti tuyul yang bermitra dengan makhluk halus bukan gitu ya. Tuyul itu sing adane tekun ulet yakin. Oh, ternyata tekun ulet yakin usaha lancar. Tuyul. Gitu. Usaha lancar begitu. Maksudnya mau usahanya lancar, syaratnya 3, tekun ulet yakin. Modal itu pengusaha itu kan. Jadi kalau pengen sukses Anda harus punya tuyul. Tekun, ulet yakin. Ketekunan itu penting. Jangankan yang HN modalnya kecil, yang modal besar harus tekun apalagi modal kecil. Semua usaha harus tekun betul, teliti tekun ya kan. Ulet berbagai peluang betul-betul diamatin betul sehingga nggak ada waktu sia-sia. Ulet itu tahan banting gitu ya. Ulet setiap ini bisa diambil peluang-peluang setiap dari HN tadi itu. Yakin yang harus yakin. Ini penting juga, tanpa keyakinan ya kita nggak akan jalan-jalan. Orang yang yakin itu yang akhirnya memunculkan sebuah keberanian. Maka modalnya ya yakin dan berani. Kalau udah yakin, keberanian akan muncul. Nah, yakin itu kan bisa banyak hal kita dapatkan. Produknya, perusahaannya, sistemnya, kan gitu. Nah, kok saya sangat yakin sekali. Ya. Sehingga tidak meleset hari ini. Meskipun saya nggak pernah belajar di Fakultas Ekonomi, tapi ternyata sistemnya sangat luar biasa itu kan. Yakin dibutuhkan karena Allah kan sesuai prasangka hambanya. Kalau kita yakin sukses, akan sukses gitu ya. Makanya yakin penting. Terus tadi habis yakin apa? Punya apa? Usaha lancar, insya Allah usaha akan lancar kan begitu ya. Tekun, ulet, yakin. Ini Anda harus punya 3 hal ini ya. Kalau pengen usaha Anda lancar yaitu disikat tuyul. Miliki tuyul, Anda akan insya Allah usaha lancar gitu ya. Bukan tuyul yang itu ya, yang telanjang kecil itu makhluk halus. Bukan, ini positif ya, bukan negatif. Baik Pak Barjana. Tadi istiqomahnya seperti itu, tuyul seperti itu. Baik, ini selanjutnya Pak Barjana saya dengar kalau mengembangkan bisnis sampai keluar Jawa, bahkan luar negeri kayaknya ya. Ya, baru Indonesia lah. Kalau ke Malaysia masih kecil. Sudah ada tapi masih kecil ya. Masih kecil. Hongkong, saya secara jalur dekat saya belum. Mitra mungkin masuk lah. Baik, nanti saya akan izin meliput ini produk-produk di bawah sini. Ada banyak produknya Pak ya, boleh ya diliput ya? Ya, monggo ya Kak. Ini ya. Iya, oke. Ngomong-ngomong, Pak Barjana ini kan punya beberapa tempat ya, tempat Halal Mart ya. Jadi HN itu punya sistem penjualan retail namanya Halal Mart. Di sini Halal Mart juga Pak ini ya, di bawah ini. Ya. Terus yang satunya di mana? Nanti yang saya sedang bangun. Itu jalan mana Pak? Di daerah Condong Catur, dekat kuliner Condong Catur ya, taman kuliner Condong Catur, kurang lebih 100 meter ke barat lah. Baik. Apa sih bedanya Pak antara pasar modern mart yang lain
ya dengan Halal Mart itu. Nah, kelebihannya Halal Mart HN. Nah, bedanya apa bedanya? Secara produk dulu, secara produk itu bedanya apa? Nah, secara produk jelas. Namanya Halal Mart ya produknya harus halal. Halal, terus milik Muslim punya. Muslim, terus lokal gitu. Lokal. Banyak UKM Muslim juga yang ini situ, memang ya. Di Halal Mart itu isinya produk-produk UKM asli Indonesia gitu ya. Ada produk HNI ditambah UKM yang bermerchant ke perusahaan HNI. Oh gitu. Jadi produk-produk yang telah melewati verifikasi standar tertentu gitu ya. HNI oke, dia masuk. Baik, secara sistem Pak. Kalau saya dengar-dengar di mart modern yang lain yang banyak di pinggir jalan itu modalnya harus ratusan juta, setengah miliar, punya tempat gitu, di pinggir jalan. Kalau Halal Mart itu apa bedanya? Di HN itu Halal Mart ada skala kecil, ada skala besar ya. Skala kecil kan kita merebut pasar dari rumah ke rumah. Kalau Mart kan di pinggir jalan. Modalnya berapa ratus juta? Nah, kalau di Halal Mart HN itu kita rebut pasar dari rumah ke rumah, cuma 7,5 juta udah bisa punya 7,5 juta. Dan itu dikasih sistem aplikasi seperti Mart yang lain. Aplikasi tokonya seperti aplikasi kasir. Aplikasi seperti yang lain, canggih, hanya lebih canggih. Dan nggak perlu bayar gitu kan. Nggak perlu bayar aplikasi itu. Nggak perlu bayar gitu kan. Modalnya hanya 7,5 juta, bebas milih produk, dicari yang gampang boleh. Nah, bisa digunakan untuk mobil stok, bisa banyak mobil Halal Mart bisa semacam itu. Nah, itu yang perusahaan akan ngasih apresiasi bonus sebagai agen stok lah, agen stok Halal Mart. Nah, secara modal kecil banget. Kecil itu banget. Tingkatan terendah. Nah, nanti di secara sistem Pak, sistem apa bedanya kalau itu di mart-mart yang lain dengan kita? Kelebihannya kalau mart-mart lain kan kita istilahnya beli franchise dan kita tidak bisa memfranchise kan. Oh gitu. Iya kan? Tidak bisa. Yang punya franchise itu kita nggak bisa memfranchise. Kalau di HNI kita beli franchise, Halal Mart kita bisa memfranchise kan gitu kan. Oh gitu. Jadi orang bisa buka Halal Mart dari kita, dari sponsoring kita gitu. Oh iya. Nah, saya istilahkan semacam personal franchise ya. Gitu. Personal franchise. Nah gitu. Enak kan? Anda ambil franchise, kita Anda bisa kita punya bawahnya gitu. Bisa ngiklan juga untuk. Jadi yang kaya semuanya bisa kaya, bukan yang kaya yang punya franchise-nya. Kita semua bisa punya peluang untuk merefleksikan orang jadi ini. Dan itu menjadi grup-grup. Anda ketika Anda memperoleh Halal Mart baru di bawah Anda. Iya. Sehingga salah satu cara mendukung omset itu ketika Anda mampu merefleksi banyak Halal Mart di bawah Anda. Bukan suksesnya Anda sebagai punya alamat, tapi berapa banyak Halal Mart yang Anda miliki di bawah Anda. Padahal Anda nggak perlu modal gitu kan. Dan dia nggak perlu store ke Anda, tapi ke perusahaan, tapi Anda menjadi fasilitator untuk dia bisa gabung memiliki Halal Mart di bawah Bapak Ibu semuanya. Itu dasarnya itu ya. Jadi katanya dia ini tuh ketika makai dan merekomendasikan makai aja sudah untung besar katanya begitu. Itu seperti apa Pak? Jadi gini, ini kelebihan networking itu kan konsep bisnis betul seamat sebagai sebuah konsep pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Karena produk ini kekuatannya di kualitas karena tidak ada bintang iklan. Jadi perusahaan itu men-setting tidak menyewa bintang iklan dan tidak mengiklankan. Satu, produk dulu yang ada, salah satu contoh di depan Bapak Ibu ini produk dulu yang di media tidak pernah diiklankan. Mohon maaf ya, di media mainstream atau perusahaan secara khusus mengiklankan dan menyewa di televisi, menyewa selebritis untuk iklan nggak ada. Cuman tetap ada biaya iklan. Nah, biaya iklan itu diberikan kepada siapapun yang gabung yang mau jadi bintang iklan perusahaan. Yang mau ngajak pakai. Yang PCA konsepnya pakai cerita aja, pakai secukupnya, ceritakan banyak orang ajak gabung. Nah, itu otomatis Anda udah menggantikan selebritis, sudah menggantikan Mbah Marijan, sudah menggantikan yang lain-lain. Kalau dari gedok tular yang Anda lakukan dari PCA tadi itu banyaknya ribuan orang bergabung dan semua pakai produk HNI. Mohon maaf, Anda layak dapat income yang luar biasa karena Anda sudah sekaligus sebagai seorang bintang iklan perusahaan. Semua sudah ada akadnya melalui dengan syariah, melalui sukses plan yang ada. Jadi kita tenang, aman, nyaman begitu bersama. Jadi untuk menjadi bintang iklan di HNI tidak perlu kondang dulu. Oh, nggak perlu kondang. Tidak perlu jadi artis dulu. Iya betul, nggak harus nyanyi, nggak bisa nyanyi, nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Jadi siapapun Anda bisa menjadi bintang iklan dan siapapun Anda bisa mendapatkan anggaran iklan. Iya, anggaran budget biaya iklan yang ada di perusahaan itu. Mantap. Oke Pak, kita ngopi dulu. Ini kopi apa ini? Mohon maaf, ini kopi 7 Element ya. Mohon maaf. 7 Elemen. Mana ada bungkusnya Pak? Ini ya, enggak deh. Ya sini mungkin ini. Salah satu kopi HN Cafe. Kita ngopi dulu guys ini dengan ini ya. Kopinya mantap sekali ini. Baik, alhamdulillah dapat inspirasi dan dapat cerita-cerita suksesnya Pak Bardana dengan menarik ini Pak, menarik banget. Tinggal praktek aja. Semua orang berpeluang sukses ya. Ya betul.
Tinggal mau praktek apa enggak Masalah gitu aja. mentionnya aja yang betulin, mentionnya aja betulin. Baik, terima kasih Pak Barjana atas waktunya. Semoga urusan sampai juga lancar. Amin. Terima kasih Pak Haji Saifuddin Latif. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.